Qin Yichen memegang pedang ilahi dan membawa tubuh Tuan Istana Tua di punggungnya. Setelah beberapa liku-liku, dia kembali ke ras manusia. Pada saat ini, di atas rumah surgawi, Wuji dan kekuatan lainnya memimpin pembangkit tenaga listrik ras manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menyambut mereka. Di aula kota Set, Tian, hiu putih tergantung di rumah-rumah besar, dan seluruh ras manusia berduka karena kehilangan penjaga seperti itu. Penatua Agung telah mengembalikan token ke tangan pembangkit tenaga listrik itu. Silakan keluar dari raksasa-raksasa. Dia hanya memiliki satu permintaan. Biarkan mereka menutupi ras manusia secara rahasia selama sekitar 10 tahun. Dengan kondisi ini diganti, bahkan jika hutang kemanusiaan begitu besar, para raksasa ini tidak akan bisa setuju. Namun, 2 pertempuran sebelum kematian Tuan Istana Lama pasti akan mengejutkan 4 pihak. 3 pembangkit tenaga listrik teratas jatuh sebelum Set, Tian City, dan 3 balapan puncak juga dihancurkan. Ada juga pembangkit tenaga listrik teratas yang memiliki keberadaan puncak terbanyak di benua 10.000. Itu juga dipotong olehnya dan menjadi hantu di bawah pedang. Selain itu, ras di belakangnya sangat kuat dan kehilangan suaka, dan ras mereka tiba-tiba mengalami krisis besar. Mata kuat yang tak terhitung jumlahnya selalu melihat ke tempat-tempat itu. Dengan pemusnahan 3 ras puncak, seperti ras puncak besar dan peoni putih, benua 3 etnis juga ditakdirkan untuk memasuki masa kekacauan. Banyak pembangkit tenaga listrik ingin menggunakan ini untuk berbagi wilayah yang baik dan menjara kekayaan mereka. Saat ini, situasi Human Rache jauh lebih baik. Meski masih banyak ras yang diam-diam merangkul ras manusia, tidak ada yang berani memimpin melakukannya lagi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Tian Wuming telah meninggalkan punggung yang menakutkan, dan tidak ada yang mau mengikuti jejak 3 ras puncak itu. Saat dia menyelesaikan nasibnya, identitas Qin Yichen sekali lagi dikenali oleh banyak kekuatan. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah dia berpikir bahwa akan ada banyak masalah sepele yang harus ditangani, tetapi menemukan bahwa hal-hal ini diambil alih oleh rumah tetua. Qin Yichen juga berterima kasih untuk ini. Dengan roh bela diri naga sejati dalam pikirannya, dia secara alami tahu tanggung jawab yang harus dia tanggung. Tetapi dia sakit kepala karena berada dalam masalah sepele. Untungnya, hampir semua kekuatan memiliki mentalitas yang sama. Itulah praktik yang memberikan ketenangan pikiran bagi Qin Yichen. Hanya ketika dia dewasa, ras manusia, barulah ada harapan. Jika tidak, setelah 10 tahun, pembangkit tenaga listrik besar yang telah lelah untuk diurus oleh Penatua Agung akan pergi, dan ras manusia kemungkinan besar akan jatuh ke dalam krisis itu lagi. Saat waktunya tiba, Human Rache tidak keluar dan diselamatkan di hari kedua. Yang harus mereka andalkan hanyalah diri mereka sendiri. Selama periode ini, banyak Tuan Suci juga kembali ke Tanah Suci dengan beberapa mayat pembangkit tenaga asing. Dengan mengorbankan sumber daya yang besar, mereka mencoba yang terbaik untuk melatih bakat bawaan mereka sendiri. Ada sejumlah besar mayat ras asing yang dibawa kembali ke Tanah Suci besar, dan sejumlah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa juga mulai muncul. Hanya dalam 1 tahun, ada ratusan pembangkit tenaga suci di ras manusia. Tahun-tahun berlalu. Selama tahun ini, Qin Yichen juga bekerja keras. Namun, bahkan jika dia berdedikasi pada kultivasinya, basis kultivasinya belum menembus perantara suci. Meskipun Qin Yichen mencemaskan hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Menumbuhkan hal ini terlalu menuntut dan bahkan mungkin terjebak pada langkah seumur hidup itu. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia dapat menembus ke tingkat suci dengan bantuan kekuatan garis darah. Jika dia tidak menggunakan kekuatan garis darah, dia bahkan tidak bisa berkonsolidasi. Qin Yichen juga sangat cemas dengan situasi saat ini. Bahkan tidak ada Seng Wei. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana meningkatkan dan bagaimana meningkatkan? Namun, dia mungkin ras manusia pertama yang membangkitkan kekuatan garis keturunan. Bahkan pengalaman yang ditinggalkan oleh leluhur tua Hong Jun tidak menjelaskan kekuatan garis darah sedikit pun. Semua ini hanya bisa dieksplorasi sendiri. Sepertinya aku sedang mencari 1000 Snow untuk menanyakan hal ini. Setelah mencoba banyak metode tetapi tidak menemukan apapun, Qin Yichen hanya dapat memikirkan metode ini. 10.000 Demon Battle Domain ditinggalkan oleh kekuatan Phoenix Clan. Dia juga kebetulan, dan menyerap esensi darah yang ditinggalkan oleh kekuatan itu, dan akhirnya membangkitkan kekuatan garis darahnya. Selain itu, Angin 1000 Salju juga menyebutkan kekuatan garis darah bersamanya, dan mungkin yang terakhir mengetahui banyak hal di klan Phoenix yang tidak pernah dicatat oleh ras manusia. Namun, tidak mudah menemukan angin dan salju. Yang terakhir sekarang berada dalam posisi yang sangat tinggi di antara Phoenix Clan, dan klan Phoenix Clan telah dikurung di lautan api 9 hari. Tidak ada keadaan khusus yang pasti tidak akan membuat setengah langkah dalam balapan. Tidak sulit untuk menghubungi Upwine 1000 Snow. Itu benar, King Yu. Qin Yichen, duduk di aula batu, memikirkannya, seolah memikirkan sesuatu. Membanting pahanya, tubuhnya tiba-tiba berdiri. Sebelum dia pergi, Angin 1000 Salju dan Feng Rou masih menelan Azure Sable Clan. Dia bisa melihat cinta King pada Feng Rou,
dan Feng Rou sepertinya memiliki perasaan yang aneh padanya. Berdasarkan sifat kencing King, mungkin sangat mungkin untuk mempertahankan hubungan dengan Feng Rou. Begitu dia menemukan Feng Rou, dia dapat menghubungi Sang Feng Seribu Snow. Memikirkan hal ini, tubuh Qin Yichen tiba-tiba berdiri, dan dengan cepat berjalan keluar dari aula batu. Di kuil kelompok Penatua Tanah Suci, beberapa siluet menonjol. Siluet ini bukan hanya kumpulan tetua dari grup tetua, tetapi bahkan Wu Ji ada di antara mereka. Pada titik ini, meskipun para Holy Lord telah kembali ke Tanah Suci masing-masing, mereka tidak bisa dianggap enteng dan masih berkumpul di sini. Dengan cara ini, mereka dapat segera mendeteksi perubahan apapun di luar Human Rache. Pemilik. Begitu Qin Yichen memasuki aula besar, Wu Ji dan kekuatan lainnya sadar. Segera, kekuatan yang dihormati sedikit memberi hormat kepada Qin Yichen. Tapi apa yang salah dengan pemilik rumah? Melihat Qin Yichen, alis Wu Ji sedikit mengernyit, bertanya. Pada tahun lalu, yang terakhir telah berlatih di aula batunya sendiri. Mereka belum sering melihat Qin Yichen. Tapi kali ini, sepertinya nafasnya tidak bertambah sama sekali. Saya khawatir Qin Yichen mengalami kesulitan dalam kultivasi. Kekuatan besar lainnya di aula besar mengalami sedikit perubahan. Meskipun situasi ras manusia saat ini telah stabil untuk sementara, sebelum munculnya pembangkit tenaga listrik teratas, krisis belum terselesaikan. Dan Qin Yichen, bakat bawaan yang jahat dan roh bela diri naga sejati, menjunjung tinggi harapan ras manusia. Begitu dia dewasa, ras manusia bisa tenang kembali. Namun, sepanjang tahun ini, nafas yang terakhir tidak meningkat sama sekali. Meski mereka tidak menunjukkannya, tetap saja membuat mereka merasa cemas.